Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Sofyan Ramdan dengan nomor induk mahasiswa 221119151. Saya salah satu mahasiswa dari Teknik Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani angkatan 2019. Kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulang materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu tentang OP AMP atau penguatan operasional. Penguatan operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Seperti yang kita ketahui, sebuah IC itu memiliki 8 kaki. Selanjutnya, sifat-sifat OP AMP. Yang pertama, penguatan tegangannya sangatlah besar. Impedansi atau Z masuk sangat tinggi, jadi nilai tahanannya sangatlah besar, berbanding terbalik dengan impedansi keluarannya yang sangat rendah. Yang seterusnya, karakteristik frekuensinya lebar. Nah, di sini saya telah menggambarkan sebuah IC OP AMP. Kaki yang pertama dan kaki yang kelima di sini saya sudah ditulis digunakan untuk mengaktifkan IC atau offset 0. Kaki nomor 2 yang ada di sebelah sini digunakan untuk masukkan membalik atau inverting input. Yang nomor 3 kita lingkari. Nomor 3 digunakan untuk masukkan tak membalik atau non inverting input. Ini sini non inverting input. Kaki nomor 4. Kaki nomor 4 digunakan untuk grounding. Dan kaki nomor 6 ini kaki sebelah sini digunakan untuk keluaran atau digunakan sebagai output. Yang nomor 7 digunakan sebagai catu tegangan positif. Kita garis bawahi catu tegangan positif. Dan kaki yang nomor 8 itu tidak digunakan. Selanjutnya, sangat banyak sekali versi-versi dari IC OP AMP. Salah satunya ada versi OP AMP 741 yang mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741, seperti 741A, 741C, 741E, dan 741N. Perbedaan huruf-huruf di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperatur range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. Versi OP AMP 741 yang banyak di pasaran yaitu 741C. Huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. IC OP AMP 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbesar yaitu 1 juta dan impedansi input 2 ohm dan impedansi output 75 ohm. Juga mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 ohm. Untuk selanjutnya ada terminal output dan input. Yang pertama ini ada ID atau perbedaan tegangan masukan. Pada saat tegangan dimasukkan terdapat 2 input, yaitu V plus dan V min, di mana kedua input tersebut dikeluarkan dalam satu output, yaitu V output sama dengan
AOL dikali ID, dimana maksimal V output sama dengan plus V saturasi, sedangkan minimal V output sama dengan minus V saturasi. V saturasi sama dengan di bawah tegangan suplai antara 1 sampai 2 volt. AOL yang disebut penguatan atau giant terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka. Misalkan V supply-nya kurang lebih 15 volt, maka V saturasinya kurang lebih 13 volt. Nah, selanjutnya ada penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal: yang pertama, ada penguatan tegangannya tak terhingga. Yang kedua, impedensi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Di sini impedensi masuknya sama-sama tak terhingga, jadi arus masuknya juga sama dengan 0. Begitu juga impedensi keluarannya sama dengan 0 juga. Ada juga sifat yang terakhir, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga F sama dengan tak terhingga. Yang selanjutnya ada penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat ideal. Nah, bisa kita lihat pada op-amp banyak sekali memiliki input dan hanya memiliki satu output, dimana input yang pertama pada nomor 2 yaitu non-inverting input, dan input yang kedua pada nomor 3 yaitu inverting input, juga nomor 7 dan nomor 4, yang dimana nomor 7 itu plus 5 volt dan nomor 4 minus 5 volt, dan semua ini hanya keluar dalam satu output. Selanjutnya ada inverting op-amp. Inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Di sini ada rumus di mana V out sama dengan min V in dikali R feedback per R in, di mana simbol minus pada V in itu merupakan pertukaran polarisasi dari yang masuk positif menjadi negatif, namun tidak berlaku karena arus yang masuk tidak mungkin negatif. Yang selanjutnya ada non-inverting amplifier. Non-inverting amplifier untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif, juga sebaliknya, atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif, seperti halnya pada rangkaian inverting. Di sini ada rumus, yaitu rumusnya V out sama dengan V in, ada di dalam kurung 1 plus R feedback per R in. Dan yang selanjutnya ada zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED, sehingga
didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polarisasi dari AD. Jika polarisasi AD sama dengan negatif, maka V output sama dengan plus V sat. Sekali lagi, jika polaritas AD sama dengan negatif, maka V outputnya sama dengan positif V sat. Dan jika polaritas AD-nya sama dengan positif, maka V outputnya sama dengan negatif V sat. Dan ada macam-macam zero crossing detector. Yang pertama ada zero crossing 0, yang kedua inverting zero crossing detector, yang ketiga non inverting zero crossing detector, yang keempat inverting voltage level detector, yang kelima non inverting voltage level detector. Dan yang selanjutnya ada duty cycle. Siklus kerja atau duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%, di mana rumus dari duty cycle adalah T on per T on plus T off. Ini ya rumus dari duty cycle. Maaf, sebentar. Nah, selanjutnya ada suatu sinyal mempunyai periode 10 M detik dan waktu on sama dengan 3 M detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Penyelesaiannya seperti ini. T off sama dengan T min T on. Jadi dengan di sininya 10 min 3 sama dengan 7 M detik. Jadi masuk ke rumus duty cycle-nya. Sama dengan T on per T dikali 100%. Jadi 3/10 dikali 100% sama dengan 30%. Jadi kita ulang sekali lagi penjelasannya. T off sama dengan T min T on. Jadi 10 dikurangi 3 sama dengan 7 M detik. Langsung dimasukkan ke rumus duty cycle-nya. T on per T dikali 100%. Jadi 3/10 dikali 100% sama dengan 300%. Itu waktu rendahnya. Selanjutnya ada detektor penyilang 0. Detektor penyilang 0 pembalik atau inverting zero crossing detector atau yang disingkat EZCD. Sinyal masuk pada minus of AMP dan membandingkan dengan 0 plus of AMP. Jadi AD sama dengan plus
input dikurangi minus input sama dengan 0 minus V input sama dengan min V input. Dan apabila V input lebih besar dari 0, maka V output sama dengan plus. Sedangkan V input kalau lebih kecil dari 0, maka V outputnya sama dengan V sat minus V sat. Selanjutnya detektor penyilang 0 tak pembalik atau non-inverting zero crossing detector, disingkat NIZCD. Sinyal masuk pada plus of AMP dan membandingkan dengan 0 minus of AMP. Di sini masih sama ID sama dengan plus input dikurangi minus input sama dengan V input minus dikurangi 0, dimana jika V input lebih besar dari 0, maka V output sama dengan plus V sat. Dan sebaliknya, jika V input lebih kecil dari 0, maka V outputnya sama dengan minus V sat. Selanjutnya ada detektor taraf tegangan. Detektor taraf tegangan membalik atau inverting voltage level detector, yang disingkat IVLD. Sinyal masuk pada minus of AMP dan membandingkan dengan 0 plus of AMP. Di sini ada ID sama dengan plus input dikurangi minus input sama dengan V ref minus V input, dimana jika V input lebih besar daripada V referensi, maka V output sama dengan plus V sat. Sedangkan jika V inputnya lebih kecil daripada V referensi, maka V output sama dengan minus V sat. Selanjutnya ada detektor taraf tak membalik atau non-inverting voltage level detector. Sinyal masuk minus of AMP dan membandingkan dengan 0 plus of AMP. Di sini ID masih sama dengan plus input dikurangi minus input sama dengan V input minus V referensi, di mana V input lebih besar daripada V referensi, maka V outputnya sama dengan minus V sat. Sedangkan jika V input lebih kecil dari V ref, maka V outputnya sama dengan plus V sat. Di sini kita langsung saja ke latihan. Dapat dilihat di layar, yaitu diketahui plus minus V sama dengan 15 volt dan V saturasinya sama dengan kurang lebih 13 volt. Kita disuruh menghitung T on, T off, dan duty cycle. Dan yang kedua, ada tugas menggambar output tegangan V output. Dan selanjutnya ini jawaban dari latihan. Yang pertama itu V referensi dengan rumus R2 sama dengan R1 plus R2 dikali V, yaitu kita masukkan poin 50 per 10 tambah 50 dikali 15 sama dengan 50 per 60 dikali 15 volt, dan hasilnya 12,5 volt. Dan untuk T on itu adalah waktu sinyal pada waktu high 140 M per detik, dan T off nya yaitu waktu sinyal pada saat down 80 M per detik. Masukkan ke dalam rumus, T sama dengan T on tambah T off, jadi 140 tambah 80 sama dengan 220 M per detik. Masuk ke duty cycle, T
T on per T dikali 100%, jadi 140 per 220 dikali 100%, hasilnya 63,6%. Dan ini untuk gambar dari soal yang jawaban yang B. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau ada kesalahan dalam penyampaian kata. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.